Jangan lo pakai drama ini, kesusahan ini itu, ngilang sakit ini itu, tapi duit orang lo terima semua, hasilnya nggak ada, kan sama aja nipu. Oke, Reza Herlambang ini aku kenal tahun 2019. Waktu itu dia tiba-tiba DM aku kan pada saat aku viral-viral, suara aku yang terlalu merdu, yang terima kasih, yang sampai jangkrik orang pada mati kata Bang Hotman Paris. Ya kan, tapi gue tetap pede ya kan, dan menghancurkan seluruh acara TV semua suara gue itu. Nah, setelah itu dia DM, "Beb, apa kabar? Salam kenal bla 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 bla." Dia mau bikinin aku lagu. Terus akhirnya janjian di apartemen, ya kan, ketemuan ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ngobrol masalah angka. Ngobrol masalah angka, kalau nggak salah waktu itu kita mau bikin project, udah deal angkanya, tapi tidak jadi karena aku sibuk banget. Nah, berapa bulan kemudian, akhirnya kita ketemuan lagi, membicarakan untuk project dengan angka yang udah deal. Duit udah ditransfer, ternyata lagunya kagak ada-ada, sampai berbulan-bulan. Waktu itu aku lagi sekolah nyanyi di Kaberta, ya kan. Setelah 3 bulan 4 bulan aku kejar-kejarin terus karena waktu itu aku udah preskon di YouTube juga ada kedekatan aku sama Reza Herlambang. Kalian bisa cek di situ. Nah, kan waktu lagi viral aku sampai ngomong, "Iya, aku lagi mau dibikinin lagu nih. Coba kalian lihat cuplikannya. Aku dibikinin lagu nih sama Reza gini biar keren, suaraku apa bagus." Terus sempat sewa studio latihan vokal, duit dolar gue hilang, ya kan. Gak tahu siapa yang ngambil. Nah, setelah itu 4 bulan itu tiap hari aku teleponin Reza, alasan sakit, alasan ini, alasan itu. Padahal kalau kita orang bisnis kan harusnya profesional, karena duit udah masuk kan gitu. Nah, akhirnya dari situ ketika dikasih lagunya jelek banget, aku sampai bingung. Sampai Kaberta kok kayak gini ya lagunya. Akhirnya aku bilang dong sama Reza, gue nggak mau dong, gue minta balikin duit gitu loh. Dan kalau nggak salah waktu itu duit aku dipotong sama dia 10 juta. Itu pun aku berantem dulu sampai 2-3 bulan lah duit aku baru dikembalikan dan dipotong. Alasan kan udah ini, udah itu, udah ini. Jadi dari situ aku ngerasa, wah ini anak udah nggak profesional lagi. Itu satu. Kedua, ada juga teman aku yang laporin ke aku juga, aku baca juga chatnya, ternyata dia juga ngutang-ngutang juga. Pinjam duit 15 juta, 5 juta, sekian ke temanku. Sampai sekarang juga boro-boro dipulangin, ingat juga kagak, ya kan. Ya, yang ketiga ada lagi yang sekarang yang terbaru. Jadi kemarin di Hard Rock Cafe, waktu aku lupa itu setahun yang lalu, awal tahun kalau nggak salah, dia nyanyi di Hard Rock, ada aku juga. Aku ngedealin dia juga untuk nyanyi sama temenku. Dengan angka yang sudah oke, aku titip dong komisi, biasa kita kan teman-teman bisnis. Nah, ternyata dia juga direct langsung, ya kan, di depan aku berdrama. Dia bilang temanku belum transfer, ternyata mereka kerjasama, ternyata akhirnya temanku udah transfer. Tapi kalau menurut temanku, akhirnya ngaku ke aku, Rezanya bilang katanya udah jangan melalui Barbie deh, soalnya Barbie minta bagian juga, udah langsung aja ke aku. Nah, dalam 1 minggu itu aku dibikin kayak orang bodoh. Aku teleponin teman aku, "Beb gimana, kamu kan udah janji sama aku mau transferin Reza, tapi transfernya jangan melalui langsung ke Reza ya, karena aku pernah ada kejadian gak enak, nanti takutnya kembali lagi seperti itu." Aku bilang kan, aku kan jagain temen aku dong. Tapi ternyata Reza jelekin aku juga, "Itu jangan sama Barbie karena dia minta bagian gini. Nah, temen aku kepancing juga kan gitu, karena kan dia orangnya kalem, nice. Kalau ngomong kan kayak ho banget, tapi drama semua kan. Nah, terus akhirnya aku 1 minggu itu aku telepon Reza, "Ja, gimana? Kamu aku jadi nggak enak nih, temanku belum transfer." "Ya udah Beb, kamu urusin deh," kata Reza. "Iya kan, aku juga lagi perlu duit nih." "Ya udah, gimana caranya dia transfer?" Aku telepon temanku, "Aduh Kak, nanti dulu Kak, aku lagi ada keperluan anakku Kak," segala macam. Aku diombang-ambing sampai akhirnya aku berantem sama temen aku. Aku bilang, "Aku jadi gak enak loh sama Reza, kamu jangan kayak gitu dong, Reza tuh profesional." Segitu baiknya loh gue ngangkat Reza, tapi ternyata di balik itu Reza nyakitin aku, hianatin aku. Ternyata duit dia udah diterima, dan apa yang terjadi 3 minggu kemudian temenku telepon, akhirnya baru ngaku, "Kak, bener Kak kata kamu Kak, aku nyesel, aku udah transferin Reza." Lah, terus salah sendiri, kamu nggak mau dengerin aku kan bilang aku pengacara, nanti aku yang bikinin kontrak biar masuk rekening aku dulu, karena aku pernah punya kejadian gak enak. Aku nggak ceritain tuh detail kejelekannya Reza pada saat itu, tapi karena temanku mungkin merasa ya Reza ganteng, Reza ini mungkin terlalu percaya apapun itulah dengan triknya dia, seperti kayak ya udah dipercaya aja. Ya sudah, akhirnya dia, "Kak mau gimana ya Kak, aku susah banget hubungin dia." Dan akhirnya
dari awal tahun itu sampai dengan kemarin bulan Agustus baru dia bikin surat laporan, ternyata dia sudah masuk duit 69 juta. Nah, tadinya dia mau pakai aku sebagai kuasa hukum, tapi aku minta lo bayar gue mahal karena lo udah nyakitin gue gituin dong. Gue kalau duit receh I'm so sorry, ngapain, gue bilang gitu. Nah waktu itu aku nggak sempet angkat berita karena aku pikir kan gue paling males ngomongin orang kalau nggak ada bukti kan gitu. Ya udah, tiba-tiba kan sekarang lagi rame kan tentang dia, dan kalau dia dibilang penipu apa-apa ya gue sih setuju karena menurut gue memang banyak banget yang dia kerjain termasuk gue juga gitu loh. Dengan drama-drama kesusahannya, dengan drama, ya intinya gini loh, kalau lo bisnis sebagai orang profesional, di mana-mana ada lagunya udah jadi baru kita bayar. Kalau dia memang profesional. Ini enggak, belum ada lagu tapi dia minta bayar dulu. Sama semuanya juga begitu kan, sekian puluh juta, tapi ujung-ujungnya lagunya kagak nongol-nongol. Nah orang kan dibikin ombang-ambing. Aku juga waktu itu udah preskon loh, udah preskon di YouTube juga ada. Ternyata akhirnya apa? Berantakan, lagunya nggak sesuai hasilnya. Dan waktu itu kita minta balikin duit sampai berantem. Nah, ada manajernya itu siapa namanya? Tadi gue salah sebut tadi gue sebutnya Mbak Astrid. Ternyata bukan, ada yang gemuk tuh yang pakai jilbab, siapa sih namanya? Nah, itu pun aku sampai marah-marah juga sama dia. Aku bilang, "Mbak, lo kan sebagai manajer. Masa sih Reza ada transferan dari temenku, lo nggak tahu? Dan kita kan komunikasi setiap hari. Maksudnya kok tega sih kalian bohongin aku?" Aku sampai ngomong kayak gitu loh. Karena kita ini kalau bisnis jangan sampai bohong-bohong, tipu-tipu nih dunia entertainment, apalagi duit 60 juta doang bro. Iya kan kecil banget, harga diri lo rendah banget, duit 60 juta lo betrek kayak begitu. Itu menurut gue sih udah nggak bener gitu loh. Dan akhirnya kan sekarang temanku melaporkan ke polisi, sekarang katanya udah panggilan 3 kali nggak datang, sekarang lagi udah surat jemput paksanya sudah keluar, sekarang lagi dicari. Tapi kan Reza ganti-ganti nomor telepon gitu loh. Jadi ya kita lihat aja nanti seperti apa gitu. Dan aku udah pegang surat laporannya Reza gitu loh. Ya seperti itu sih kejadiannya. Jadi kalau ada orang bilang Reza gini-gini ya memang seperti itu betul kenyataannya gitu loh. Jadi ya aku sih berdoa sama Reza, lu ketemu gue deh Reza, iya kan, syukur-syukur malam ini lu datang ke acara, gue pengen ngomong gitu. Harus gentle ya, kita ini gini ya, bodo amat masa lalu lu, mau lu kaya kayak, mau lu miskin kayak, gue gak peduli. Tapi lu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Jangan lu pakai drama ini, kesusahan ini, itu, ngilang sakit ini, itu. Tapi duit orang lu terima semua, hasilnya gak ada, kan sama aja nipu. Itu nipu gak namanya, duit udah masuk, tapi yang dikerjakan proyeknya nihil semua, ya kan? Sementara sekarang ada lagi korban temanku juga gitu. Ya ini aku harapkan dengan aku habis ngomong kayak gini buat korban-korbannya, karena banyak banget gitu loh. Yang termasuk temanku ada yang artis top ini aja banyak banget transferannya, gue lihat tuh chattingnya, dia belum mau buka suara aja. Mudah-mudahan habis ini gue telepon nanti kalau dia mau buka suara lebih bagus lagi. Karena memang udah lama sih sebenarnya kita menahan perasaan untuk nggak mau bicarain ini ya kan. Tapi kalau udah seperti ini, ya udah sekalian aja dibuka semua aibnya gitu. Toh kalau gini loh, kalau lu emang orang baik, lu pasti nggak mungkin diomongin orang jelek. Contoh misalnya kayak gue diomongin orang halu ini terserah, tapi kenyataannya hidup gue baik, gue jabatan gue tinggi di mana-mana, gue orang respect, kan beda. Itu kan dunia panggung, benar gak? Tapi kalau lu kan apa, di panggung lu kayaknya pencitraannya luar biasa, terzolimi, kayaknya lu jualan ini jualan itu, padahal lu tipu sana tipu sini, lu kena batunya kali ini, lu lihat aja nanti gitu loh. Kak, tapi bisa dipertanggungjawabkan ya ke omongan ini? Iya bisa dipertanggungjawabkan karena aku udah simpen surat laporan kepolisiannya juga kok, ini sudah ada. Ya kan ini juga udah ada. Tapi aku nggak mau ini dulu ya, jangan di ini dulu. Ini sudah dilingkarin juga, total kerugian 69 juta. Kak Berbi, gitu. tapi dan akhirnya temanku ngaku, maaf ya Beb, ya gue yang salah, habis gue percaya gini-gini. Lo nggak bener juga, gue bilang. Kenapa? Kalau kita sebagai teman gini loh, kita kan harus, orang bisnis itu jangan merusak link, jangan direct langsung, hargain siapa yang menjembatani kan gitu. Tapi kalau udah mau cari celah sendiri, merasa pede sendiri, ya udah kena batunya ya. Sekarang rasain kan lumayan duit 69 juta, akhirnya project nggak jadi, semuanya nggak jadi apa-apa. Ya sekarang akhirnya dia lapor polisi gitu. Tapi Kak, udah coba berusaha menghubungi? Kan dia ganti-ganti telepon, si Reza. Gua waktu itu sampai berantem, sayang nih handphone aku baru ganti, jadi chatting hilang ya. Waktu itu panjang banget berderet, waduh,
kalau permasalahan ini gue angkat dari dulu mungkin udah enak banget sih. Cuman kan aku nggak mau sebenarnya aib-aib yang dan duit receh menurut aku yang kayak gitu kan malu-maluin 30 juta, 60 juta, 100 juta duit receh. Sekalian aja lo kalau mau ngembat tuh yang gede. Tapi kan pernah juga ngembat yang gede yang hampir 1 miliar yang katanya dibikinin video klip, fotonya hasilnya nggak sesuai. Itu juga kalau nggak salah ada anak anggota dewan kalau nggak salah. Itu pun aku juga dengar juga gitu loh. Jadi memang di dunia pertemanan udah di blacklist sana sini. Makanya tadi ada Mas Ageng Kiwi, gue sempet marahin juga. Ngapain lu dukung dia gitu, lu dukung orang yang benar. Bawa orang nggak bener nanti bahaya kan begitu. Akhirnya tipu sana tipu sini, utang sana, utangnya bererotan kali itu. Ya makanya mudah-mudahan kita lihat aja nanti siapa-siapa yang banyak korban. Kalau gue kan ngomong udah ada buktinya, jadi gue nggak takut gitu aja kan. Karena gue sendiri yang mengalami, ya kan udahlah dulu project gue nggak jadi, ya kan. Tanya Kak Berta lah gitu aja kayak gimana. Kan baru berani speak up ini setelah ramai nih, nggak takut dibilang pansos kan? Enggak, kalau pansos enggak, karena aku dari 2019 kan udah ada tuh video aku sama Reza Herlambang, malah kan di situ aku digosipin kedekatan aku sama Reza. Jadi sebenarnya bukannya pansos, karena berita gue juga lagi cetar kan, gue juga lagi keren-kerennya gitu berita yang positif sebenarnya ya. Jadi kalau ini lebih kayak gini loh, lebih kayak biar masyarakat tuh tahu siapa sih sebenarnya. Sekarang kan masih simpang siur. Gue lihat kan komentar-komentar di YouTube, oh Reza kasihan, wah bener-bener, wah kayaknya mulia sekali ya kan, bawa-bawa Allah, bawa-bawa ini, padahal teganya minta ampun ya kan. Kita kan duit kan kerja capek nyari loh, capek nyari duit untuk kerja gitu, tapi kok dia tega diteleponin setiap hari, Ja gimana duit gue, ntar ya beb, Ja gimana ini proyeknya, ntar ya beb, ntar ya gue sakit, ntar ya. Dan dia masa bodoh banget gitu, bisa dia bermain dengan cara-cara seperti itu. Gue nggak ngerti gitu, ilmunya tuh hebat banget dan tetap cool, tetap tenang gitu. Makanya aku sih berharap kalau ada Reza, aku pengen ketemu sebenarnya gitu loh. Itu aja sih.